Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perkembangan sistem pencernaan pada mata kuliah perkembangan hewan dari Tadris Biologi 5C. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Laili Iskiah. Yang kedua ada Dias Ranitasari. Yang ketiga ada Raiga Destria Panji. Dan yang terakhir ada Aulia Rashida Masyhudi. Di sini kami akan membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama ada regulasi molekular dari perkembangan sistem pencernaan. Yang kedua ada perkembangan esofagus, dinding perut, liver, pankreas, dan usus. Yang ketiga ada perkembangan dan rotasi dari intestinal pada hewan domestik. Yang keempat ada perbandingan bentuk dari intestines. Yang kelima ada perkembangan hindgut. Yang keenam memahami anomali pada perkembangan sistem pencernaan. Pendahuluan. Nah, bisa kita lihat pada gambar perkembangan saluran pencernaan primitif dimulai dengan lipatan kranial, kaudal, dan lateral dari cakram embrionik dan penggabungan bagian dorsal kantung kuning telur primitif ke dalam embrio. Bagian kranial yang dilapisi endodermal dari traktus yang terbentuk di dalam lipatan kepala disebut usus depan. Bagian yang terbentuk di dalam lipatan ekor disebut sebagai usus belakang. Sedangkan segmen endoderm embrionik antara usus depan dan usus belakang yang berlanjut dengan usus belakang dan kantung kuning telur disebut midgut. Di sini ya. Pelipatan progresif embrio menyempitkan hubungan lebar antara usus tengah dan kantung kuning telur sampai hanya tersisa hubungan sempit antara kedua struktur ini, yang dikenal sebagai ductus vitello-intestinal. Ujung buntu usus depan berhadapan dengan depresi ektodermal di daerah kepala yang sedang berkembang. Kemudian ada stomodeum yang kemudian membentuk rongga mulut, sehingga sebuah depresi ektodermal serupa dalam kontak dengan ujung buta dari hindgut, proctodeum, kemudian membentuk anus. Membran ektoendodermal yang memisahkan stomodeum dari usus depan disebut membran orofaring, atau struktur antara hindgut dan proctodeum disebut membran kloaka. Kemudian, dengan menghilangnya membran orofaring dan kloaka, rongga mulut bersambung dengan usus depan dan usus belakang membuka keluar. Jadi terlihat seperti di gambar yang ini ya teman-teman. Selanjutnya pada gambar kedua ini ditunjukkan dengan lipatan dinding tubuh lateral usus embrio dengan pengecualian bagian yang kemudian menimbulkan kerongkongan dan lubang anus, digantung di punggung dan ditambatkan di perut oleh lipatan ganda mesotelium, mesenterium dorsal, dan ventral. Dari daerah kaudal ke awal usus halus promodial ke posisi segera kranial ke bagian terminal hindgut, atrofi mesenterium ventral, meninggalkan usus di wilayah ini hanya melekat pada mesenterium dorsal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Dias Ranitasari akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu regulasi molekular dari perkembangan sistem pencernaan. Kontrol molekul untuk pola pengembangan jaringan dan organ dari saluran pencernaan mempengaruhi pembangunan dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu kranial kaudal, yang kedua dorsal ventral, yang ketiga kiri kanan, dan juga radial. Yang pertama, pola perkembangan kranial kaudal. Ada bukti bahwa gen homeobok atau Hox memainkan peranan penting dalam membangun jaringan pencernaan secara regional di sepanjang poros kranial kaudal dari embrio-embrio. Gen Hox diekspresikan dalam pola tumpang tindih yang tumpang tindih ini di sepanjang sumbu kranial dan kaudal. Terlihat di gambar tersebut menjelaskan tentang daerah dari ekspresi gen Hox di endodermal, di derivasi, dan mesodermali, jaringan yang diambil di sepanjang sumbu kranial kaudal dari saluran pencernaan yang sedang berkembang. Yang kedua yaitu pola perkembangan dorsal ventral. Pada awal perkembangan saluran pencernaan, ada keseragaman di sepanjang poros dorsal ventral dan SHH. SHH ini diekspresikan secara lugas dan seragam. Belakangan,
Di daerah-daerah yang ditetapkan tempat penginduran aktif terjadi, ekspresi SHH terhambat. Spesialisasi ventral pada usus depan yang diperlukan untuk pengorganisasian kelenjar tiroid dan paru-paru. Tiroid mencakup faktor transkripsi NKX 2.1. Yang ketiga yaitu posisi saluran pencernaan di sepanjang poros kanan dan kiri embrio. Dalam spesies tertentu, saluran itu menunjukkan pengaturan yang konsisten di sepanjang sumbu kanan dan kiri. Ekspresi dari gen SHH di sisi kiri selama pengembangan embrionik awal menghasilkan upregulasi unilateral dari faktor-faktor lain seperti nodal, BITX2, NKX 3,2, dan FGF8 yang secara eksklusif dinyatakan di sisi kiri embrio. 4. Pengembangan radial dari saluran pencernaan. Sitodiferensiasi pada lapisan endodermal di sepanjang garis bawah permukaan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik yang diambil mesodermalnya dalam setiap wilayah yang ditetapkan. Oleh karena itu, ciri-ciri epitelium tersebut sangat spesifik untuk daerah tertentu di sepanjang sumbu kranial kaudal dari saluran pencernaan. Oke, kita masuk subbab yang kedua, yaitu perkembangan esofagus, dinding perut, liver, pankreas, dan limfa. Yang pertama adalah esofagus. Esofagus, yang pada awalnya adalah tabung pendek, memanjang dari alur trakea ke dilatasi fusiform dari usus depan, perut primordial, dengan bekerja sama dengan tinggi wilayah rahim janin atau embrio. Ketinggian kerongkongan meningkat menjadi lebih panjang. Di sepanjang jalan, endoderm kerongkongan dikelilingi oleh mesoderm somatik dari kepala, yang mana berkembang menjadi otot lengka. Pada tahap awal perkembangannya, epitelium esofageal sudah besar. Kemudian epitelium ini menjadi sangat kaku dan squamous dalam semua spesies, dengan keratinisasi yang terlihat pada herbivora. Kelenjar esofagus yang berkembang dari epitelium terletak di lapisan submukosa. Pada binatang piaraan, kelenturan ini bercabang alveolar esophageal, bervariasi dalam kelenturan mereka di sepanjang kerongkongan. Oke, yang selanjutnya adalah dinding perut. Perut yang dapat diakui pada awal perkembangan embriologi sebagai dilatasi fusiform dari bagian usus depan, terpasang pada dinding perut oleh mesogastrium dorsal dan pada dinding ventral mesogastrium. Bisa dilihat pada gambar ya. Gambar tersebut menunjukkan tampilan lateral. Gambar yang A menunjukkan bahwa tampilan ventrolateral dan lintas bagian melalui wilayah perut pada tingkat perut dalam embrio pada embrio monogastrik. Gambar yang B menjelaskan perkembangan perut menunjukkan posisi dari dorsal mesogastrium dan ventral mesogastrium. Gambar yang C, pergeseran lambung ke kiri dari posisi limfa di punggung mesogastrium dan hati di ventral mesogastrium. Yang D, memanjang dari punggung mesogastrium dan pembentukan bursa omental. Pertumbuhan hati di ventral mesogastrium menghasilkan pembentukan dari omentum dorsal yang lebih rendah ke hati dan ligamen falciform. Yang selanjutnya yaitu liver. Hati atau liver berkembang sebagai penutup ventral diverticulum dari bagian kaudal dari foregut. Diverticulum ini terbagi menjadi bagian kranial hepatik dan kaudal kistik. Primordium hepatik menumbuhkan kranio ventrali menjadi ventral gastrium dan bertumbuh menjadi septum transversum. Terlihat pada gambar A, B, C, dan D. Gambar-gambar tersebut merupakan tahapan berurutan dalam perkembangan hati dan pankreas. Yang selanjutnya ini adalah penjelasan mengenai perkembangan pankreas. Pankreas berkembang sebagai tonjolan tulang punggung dan ventral bagian dari usus depan. Kuncup pankreas bertulang yang berkembang sebelum kuncup ventral, menempati posisi di antara lapisan mesogastrium punggung gunung. Kuncup pankreas ventral yang muncul dari diverticulum hepatik dekat asal-usulnya berkembang dalam ventral mesogastrium. Seperti terlihat pada gambar ya. Mulai dari A, B, C, dan D, itu adalah tahapan berurutan dari pembentukan pankreas atau perkembangan dari pankreas. Sel-sel pankreas berproliferasi dalam pola makan arboreal dan menghasilkan saluran dan juga sekret yang berhubungan dengan pankreas.
Beberapa sel epitel yang kehilangan koneksi mereka dengan sistem saluran berkembang menjadi endokrin bagian dari pankreas. Kelenjar pankreas dikenal sebagai islet dari Langerhans. Jaringan ikat pankreas berkembang dari splaghnid mesoderm atau mesoderm splaghnid sebagai akibat dari rotasi gastrik dan intestinal. Kuncup ventral dan dorsal pankreas tumpang tindih dan sekring pada titik kontak mereka. Terlihat pada gambar selanjutnya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa tahapan berurutan dalam perkembangan pankreas mulai dari yang A dan B merupakan pengaturan terakhir dari sistem saluran pankreas dalam penyerapan manusia, kuda, dan juga anjing. Lalu yang gambar yang C pada domba, kambing, dan kucing. Dan gambar D perkembangan pankreas pada sapi dan babi. Oke, yang selanjutnya yang nomor 5 yaitu limfa. Meskipun ini adalah organ limfatik, perkembangan limfa biasanya dianggap termasuk ke dalam sistem pencernaan karena dekatnya berhubungan embrio dengan perut, hati, dan juga pankreas. Limfa pada mamalia berkembang menjadi agregasi sel-sel mesenkimal di mesogastrium. Terlihat pada gambar tersebut ya. Gambar itu menunjukkan bahwa bagian longitudinal melalui rongga perut menunjukkan hubungan mesenteris dan struktur terkait. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iski. Terima kasih. Nah, untuk yang ketiga ada perkembangan dan rotasi dari intestinal pada hewan domestik. Nah, telah terlihat pada gambar di sini dijelaskan bahwa perkembangan dan rotasi usus hewan domestik terbentuk dari bagian usus depan yang terletak di bagian kaudal lambung yang sedang berkembang dari seluruh usus tengah dan usus belakang. Bagian pendek dari usus depan memiliki mesenterium dorsal dan ventral. Sedangkan mesenterium ventral dari usus tengah dan usus belakang mengalami atrofi. Kemudian pada lengkungan ventral loop ini sisa-sisa ductus vitalointestinal terlihat jelas. Ekstremitas descendens dari lengkung usus tengah berkembang menjadi bagian distal duodenum seperti ini, duodenum, jejunum, dan bagian ilem. Ekstremitas ascendens membentuk bagian terminal ilem, sekum, kolon ascendens, dan bagian proksimal kolon transversum seperti pada gambar. Kemudian, usus tengah menerima suplai dari cabang aorta dorsal, arteri mesentrika kranial yang terletak di mesenterium dorsal. Seiring bertambahnya panjang loop tersebut melebihi ruang yang tersedia di rongga perut dan menempati bagian selom ekstra embrionik yang disebut kantung umbilicalis. Di sini ya, teman-teman. Herniasi usus janin selama periode perkembangan ini, yang merupakan kejadian normal, disebut sebagai herniasi umbilicalis fisiologis. Perubahan ini terjadi sekitar minggu ketiga hingga keempat kehamilan pada sapi, domba, babi, dan anjing. Kemudian, selama waktu midgut loop menepati posisi dalam kolom ekstra embrionik berputar searah jarum jam, dilihat dorsoventral tentang sumbu yang dibentuk oleh arteri mesentrika kranial. Nah, jadi bisa disimpulkan, pandangan lateral kiri menunjukkan tahapan dalam rotasi midgut. Pada gambar A ini, ekstremitas turun dan naik dari loop midgut sebelum rotasi ke arah panah. Seperti ini. Kemudian, pada gambar B, perubahan posisi relatif dari tungkai turun dan naik dari loop midgut setelah tahap awal rotasi. Kemudian pada gambar C ini dijelaskan tahap selanjutnya dalam rotasi midgut. Dan yang terakhir, pada gambar D, susunan akhir dari tungkai midgut loop pada karnivora.
Selanjutnya kita akan mempelajari perbandingan bentuk dari intestines. Kali ini kita akan membandingkan bentuk dari usus ruminansia, usus babi, dan usus kuda. Teman-teman bisa melihat pada gambar, itu adalah bentuk dari usus ruminansia. Perkembangan embriologis dan perubahan rotasi terkait usus pada ruminansia mengikuti pola yang serupa dengan yang terjadi pada karnivora. Sebagai usus kembali ke rongga perut, kaikal divertikulum bertambah besar dan kolon ascendens memanjang membentuk lengkung yang digantungkan oleh bagian mesenterium dorsal. Putaran bertambah panjang melewati sisi kiri mesenterium usus halus dan kemudian menggulung searah jarum jam. Fusi dari mesokolon dengan mesenterium usus kecil dapat menyampaikan kesan bahwa usus besar ditanggungkan oleh mesenterium usus kecil, padahal sebenarnya hanya digantung oleh mesokolon saja. Ingesta lewat lumen kolon melingkar pertama kali bergerak secara sentripetal untuk kira-kira 2 hingga 3 putaran dan saat mencapai pusat kumparan berjalan secara sentrifugal. Nah teman-teman, ini adalah gambar bentuk dari usus babi. Usus babi awalnya berkembang dengan cara yang sama seperti perkembangan pada usus ruminansia. Namun pada babi, gulungan kolon ascendens tetap dalam susunan berbentuk kerucut dengan basis diposisikan di medial dan puncak diarahkan ke sayap kiri, menggusur sekum di sebelah kiri garis tengah. Tungkai proksimal loop awal menimbulkan belokan sentripetal terletak di luar kerucut, sementara anggota badan distal menimbulkan sentrifugal tersembunyi. Sentripetal kumparan kolon ascendens mengembangkan 2 pita yang serupa. Pita ini menyebabkan kerutan pada sekum dan kumparan sentripetal dari usus besar babi. Perubahan struktural utama pada kolon ascendens babi terjadi selama bulan kedua kehamilan. Yang terakhir adalah bentuk dari usus kuda. Jika pada usus ruminansia fermentasi mikroba terjadi pada bagian praintestinal dari saluran pencernaan, pada usus kuda situs pencernaan selulosa adalah usus besar. Oleh karena itu, sekum dan kolon ascendens berbentuk jauh lebih besar daripada segmen lain dari usus besar dan memiliki kapasitas hingga 100 liter pada kuda dewasa. Kolon ascendens memanjang tetapi tidak membentuk gulungan seperti pada usus ruminansia dan pada usus babi. Loop memanjang secara kranial di sisi kanan untuk mencapai diafragma dan kemudian menyilang ke sisi kiri rongga perut di mana ia meluas ke kaudal, ke pintu atas panggul. Kolon ascendens terdiri dari segmen perut kanan, perut kiri, punggung iri, dan punggung kanan. Pada usus kuda juga terdapat sekum definitif. Sekum definitif muncul dari sekum janin dengan kontribusi dari dimulainya kolon ascendens. Basisnya berasal dari dilatasi dinding kolon ascendens di seberang muara ileocaecal. Sekum janin memanjang secara kranial ke posisi antara segmen kiri dan segmen kanan kolon ascendens dan membentuk korpus dan puncak sekum definitif. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan hindgut. Nah, pada bagian usus besar melintang yang terletak di sebelah kiri bidang medial bersama dengan kolon turun kloaka dan alantolis muncul dari belakang kloaka. Nah, wilayah terminal melebar dari hindgut embrionik dibatasi oleh pembentukan septrum urektal ke dalam kanal anorektal dorsali dan sinus urogenital ventrali dan dipisahkan dari proctodeum oleh membran kloakal. Nah, alantolis yang berkembang sebagai evaginasi hindgut meluas melalui umbilikus dan membesar untuk menempati posisi dari kolom extraembryonik, fusi septrum urektal, dan membran kloakal. Membagi yang terakhir menjadi 2 membran yang berbeda, membran anal dorsali dan membran urogenital ventrali. Sebuah elevasi ditutupi oleh ektoderm yang mengelilingi membran kloakal yang disebut lipatan kloakal. Juga menjadi terbagi lipatan anal dorsali dan lipatan urogenital ventrali. Nah, septrum urektal
menimbulkan massa fibrootot yang disebut sebagai tubuh perineum. Pemecahan membran anal dan urogenital segera setelah pembentuknya memungkinkan saluran pencernaan dan saluran urogenital untuk berkomunikasi dengan eksterior pada karnivora domestik. Dua, membutuhkan epitel lateral berkembang di persimpangan rektoanal dan dari ini sinus paranal dan kelenjar sirkumanal terkait terbentuk. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, bagian longitudinal melalui wilayah lumbu sakral embrio yang menunjukkan tahap dalam pembelahan kloaka oleh setrum urektal ke anal anorektal dan sinus urogenital A dan B. Bisa dilihat pada gambar A dan B. Selanjutnya yaitu memahami anomali pada perkembangan sistem pencernaan. Nah, anomali perkembangan saluran sistem pencernaan yaitu stenosis daerah tertentu dari saluran pencernaan, penyempitan abnormal atau struktur sebagian dari saluran pencernaan disebut sebagai stenosis. Meskipun anomali ini dapat terjadi di setiap bagian dari saluran pencernaan, itu diamati lebih sering di usus kecil daripada di tempat lain di saluran pada tikus. Mutasi kemunculan pada GOK 13 dan OXD 13 menghasilkan stenosis anal. Kita lihat pada gambar stenosis dan atresia usus kecil. Pada gambar A usus normal, B stenosis, dan yang C atresia. Penampang usus normal dan abnormal ditampilkan. Atresia menggambarkan oklusi kognetial lumen saluran pencernaan. Oklusi itu sendiri dapat terjadi sebagai partisi membran lengkap sebagai kabel serat atau otot antara ujung pita usus, atau mungkin pada sama-sama tidak adanya segmen usus. Kemudian ada anus imperforate. Nah, anus imperforate, kegagalan membran anus untuk memecah selama perkembangan menimbulkan kondisi yang disebut anus imperforate. Selanjutnya juga ada fistula urektal. Fistula urektal adalah sebuah anomali yang tidak biasa. Fistula urektal kognital hasil dari kegagalan septum urektal untuk benar-benar memisahkan sinus anorektal dan urogenital yang memungkinkan berlalunya bahan feses dari dalam sinus urogenital. Selanjutnya ada pompa fluid, yaitu jika loop usus gagal untuk kembali ke rongga perut dari kantung umbilikalis dan menonjol melalui cincin umbilikalis diperbesar, suatu kondisi yang disebut sebagai hasil pompa fluid. Nah, selanjutnya ada hernia umbilikalis kongenital, yaitu penutupan dinding perut yang tidak lengkap di wilayah umbilikus menghasilkan anomali yang disebut sebagai hernia umbilikus kongenital. Nah, ada juga anomali saluran vitellointestinal, yaitu saluran vitellointestinal yang menghubungkan loop midgut ke kantung kuning telur. Nah, biasanya atrofis ketika kantung kuning telur berhenti berfungsi. Nah, kegigihan saluran vitellotensinal paten antara usus dan umbilikus mengarah pada pengembangan fistula umbilikalis atau vitellin.
Nah, hal ini juga dapat bertahan sebagai kabel berserat. Nah, kadang-kadang dengan tak tertutup sisa-sisa saluran vitelo. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada gambar A, B, C, dan D. Nah, anomali dari loop midgut yang dinding perut berdekatan fistula umbilikal atau vitelin. Nah, yang B, kabel fibrosa yang merupakan sisa-sisa saluran vitelo intestinal yang menempel pada usus ke dinding perut. Nah, yang pada gambar C, pembentukan kista di sisa-sisa kabel berserat dari saluran vitelo intestinal. Dan yang D, gambar D, diverticulum buccal. Selanjutnya yaitu ada situs inversus. Nah, situs inversus adalah suatu kondisi di mana organ toraks dan perut ditransfer ke sisi yang berlawanan dengan yang dimana mereka biasanya berada disebut sebagai situs inversus. Nah, dalam posisi abnormal ini organ membentuk gambar cermin dari organ yang biasa terletak. Kondisi ini kompatibel dengan fungsi normal, biasanya terdeteksi hanya ketika hewan dengan anomali ini mengalami pencitraan diagnostik. Nah, selanjutnya ada Megaesophagus congenital, yaitu Megaesophagus idiopatik congenital dilatasi esophagus yang kadang-kadang terjadi pada anjing dan kucing. Biasanya terdeteksi pada penyapih, hipomodilitas, dan dilatasi terkait yang menyertai kondisi ini dikaitkan dengan disfungsi neuromuskular. Nah, selanjutnya ada megacolon, yaitu penyakit Hirschsprung. Nah, dilatasi usus besar yang terjadi kranial ke segmen agam glionik. Nah, di kontrak usus disebut sebagai megacolon. Kondisi yang tidak biasa ini telah dijelaskan pada babi dan anjing. Pada manusia, kondisi yang bawaan dikaitkan dengan kegagalan perkembangan ganglia enterik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.